Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rahmat Muhammad Ramdhani, lalu saya Diki Febrian Dwi Putra dan Anissa Azhari akan mempresentasikan tentang algoritma Bresenham serta sinus dan kosinus dalam pembuatan lingkaran. Yang pertama kita ke algoritma sinus dan kosinus pada Excel terlebih dahulu. Di sini ada titik tengahnya dan radiusnya. Titik tengahnya itu 15,6, lalu radiusnya itu 15. Di sini ada iterasi dan X dan Y-nya ini adalah hasilnya. Iterasi ini apa? Iterasi ini adalah penyederhanaan dari jumlah titik. Nah, iterasi di sini ada 18. Ada 18. Kenapa ada 18? Saya menyederhanakannya hanya menjadi 18. Jadi satu iterasi ini akan mewakili 20 derajat pada lingkaran, karena satu lingkaran itu ada 360 derajat. Lalu kita menghitung X-nya terlebih dahulu dengan menggunakan formula cos, lalu dikali dengan iterasinya berapa. Nah, iterasi dikali derajatnya, lalu dikali dengan radiusnya, lalu ditambah dengan titik tengah X-nya untuk mencari X. Sedangkan untuk mencari Y, yang pertama iterasi dikali 20 karena kita memakai 18 iterasi, lalu dikali dengan radiusnya 15, lalu ditambah dengan titik tengah Y-nya yaitu 6, maka akan menghasilkan 20. Lalu kita menghitung sampai 18 iterasi, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu di kanan ini adalah chartnya pada hasilnya, pada hasil yang di sebelah ini. Seperti ini chartnya. Misalkan kita mengganti soalnya menjadi 5, lalu 6, lalu 5. Maka akan seperti ini chartnya. Lalu jika kita ubah menjadi 3, lalu 4, lalu 10, maka akan seperti ini chartnya atau gambarnya. Lalu kita masuk ke programnya. Di sini saya memakai Python yang ada di collaboration Google. Di sini kita memakai library NumPy, Math, dan Matplotlib. Lalu kita menginisialisasi terlebih dahulu plotnya dengan size-nya itu 20x20. Lalu mengisikan title-nya. Lalu ini itu apa? Ini itu adalah limit dari si panjang subplotnya. Jadi limitnya itu sampai minus 20 dan plus 20 untuk X, untuk X, lalu untuk Y-nya itu minus 20 sampai 20. Lalu aspeknya itu equal, berarti horizontal dan vertikalnya itu sama. Lalu ini spine ini untuk titik tengahnya kita di set posisi 0 dan leftnya itu di posisi 0 juga. Lalu kita menggunakan grid-nya itu berwarna black dengan line width-nya itu 0,5. Di sini ada soalnya. Yang tadi adalah titik tengahnya yaitu 5, 6 dan radiusnya itu 5. Karena ini menggunakan sinus dan kosinus, maka titik awalnya itu pasti 0. Titik awalnya itu pasti 0 dan 0. Di sini kita membuat plotnya. Lalu kita menggunakan perulangan dari 0 sampai 360 derajat dengan penambahan 20. Di sini mewakili 20 derajat ya. Lalu sama seperti tadi, kosinus dikali I-nya, lalu dikali R, ditambah titik tengahnya. Dan Y juga sama, sinus dikali sinus I dikali radiusnya berapa, lalu ditambah dengan titik Y-nya. Maka ini hasilnya. Seperti ini. Jika kita ubah menjadi yang lain, misalkan 15, 6, 15, 15, 6, 15, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, karena ini tuh sangat besar, maka di sini tidak terlihat ya. Untuk yang kedua, kita menggunakan algoritma Bresenham.
algoritma Bresenham ini berbeda dengan sinus kosinus karena nilai y awalnya itu pasti dari radius, lalu x-nya itu pasti 0. Dan kita itu harus ada nilai bantu yaitu p. Cara mencari nilai p itu adalah 1 dikurangi radius. Karena radiusnya itu 10, maka 1 dikurangi radius berarti min 9. Lalu cara menambahkan p-nya itu, jika p-nya itu kurang dari 0, maka x1-nya itu atau x yang di sini akan ditambah 1, lalu y-nya tetap, dan p-nya itu akan ditambah 2 kali x plus 1. Apabila p-nya itu lebih dari 0, maka x-nya akan ditambah 1, lalu y-nya dikurang 1, lalu p-nya itu dikali 2 kali x ditambah 1 dikurang 2 kali y. Lalu kita masuk ke hasilnya. Di sini hasil yang dari perhitungan ini, dari perhitungan p awalnya, lalu kita masukkan ke rumus ini, dapat 4, lalu dan seterusnya. Lalu jika hasilnya sudah menemui x lebih dari atau sama dengan y, maka hasilnya akan dibalik. Jadi 12 ke 12. Nah, ini tuh pembalikan antara yang ini. Nah, selanjutnya karena Bresenham itu hanya satu kuadran, maka kita harus menambahkan kuadran yang lain juga. Ini adalah untuk kuadran yang pertama atau kuadran yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Lalu ini untuk kuadran keempat yang sebelah sini. Lalu ini adalah hasil untuk kuadran ketiga yang sebelah sini, karena x dan y-nya itu minus. Lalu yang min x itu kuadran yang kedua yang di sini. Oke, kita akan melanjutkan ke aplikasinya. Di sini aplikasinya mirip dengan yang atas, yaitu yang sebelumnya yaitu sinus dan kosinus. Yang menjadi perbedaan yaitu titik awalnya dan adanya nilai d. Lalu di sini adalah plotnya. Karena Bresenham itu satu kuadran saja, maka kita harus membuat 4 kuadran. Di sini adalah perulangannya memakai while, bukan memakai for. Lalu jika d-nya itu kurang dari 0, maka d-nya akan ditambah 4 kali x lalu ditambah 10. Jika bukan kurang dari 0, maka si y-nya itu akan dikurangi, lalu d-nya itu akan ditambah 4 kali x kurang y ditambah 10. Hasilnya akan seperti ini. Jika kita merubah x dan y-nya, misalkan x dan y-nya min 4 dan 4, 15. Min 3. Maka hasilnya akan berubah agak ke samping, yaitu seperti ini. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.